Setiap pagi saya datang ke tempat ini bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk belajar. Belajar memahami dunia yang unik, dunia tanpa batas. Di SLB Negeri Metro saat ini jumlah siswanya berjumlah 116 siswa dari 3 jenjang yaitu SDLB, SMPLB, dan juga SMALB. Dari 116 siswa ini terdiri dari berbagai hambatan seperti hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik, dan juga autis. Untuk sekolah kami saat ini jumlah gurunya ada 31 guru yang terdiri dari 24 guru kelas dan juga 8 guru mata pelajaran. Salah satu guru di sekolah kami yang berprestasi adalah Ibu Rusnaili. Saya Rusnaili. Ini adalah tahun ke-16 saya mengajar di sini. Awal saya mau menjadi guru untuk anak-anak di SLB adalah saran dari bapak saya. Namun setelah saya jalani, saya menjadi guru di sini, ternyata saya menyenangi bisa bertemu dengan anak-anak yang luar biasa. Apa yang tidak sama di sekolah umum dengan sekolah luar biasa. Di SLB ada banyak anak-anak dengan keterbatasannya, anak-anak disabilitas. Kita sebagai guru di SLB, kita semua harus cari cara supaya anak-anak mau belajar, supaya anak-anak senang sekolah. Setiap anak punya dunianya sendiri. Ada yang berbicara dengan tangan, ada yang berbicara diekspresikan dengan gerak. Di sini saya belajar memahami dunia tanpa suara. Di sini saya mengajar anak-anak tunarungu. Saya harus juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Saya harus belajar bagaimana sibi, bagaimana bisindo, bagaimana saya menyampaikan kepada anak-anak saya di kelas supaya mereka tahu apa pelajaran, tahu apa kata-kata yang ada maknanya. Anak-anak didik saya yang tuli sedikit sekali memiliki kosakata, sehingga mereka belum bisa berkomunikasi dengan baik. Saya sebagai guru harus mengajarkan satu demi satu huruf, kemudian kata, supaya anak-anak saya bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik. Untuk mengajarkan anak-anak tunarungu, sebagai seorang guru kita perlu mencari cara yang terbaik supaya mereka senang belajar. Di kelas kecil saya membuat media pembelajaran yang saya beri nama Calisrat. Ini adalah media untuk belajar matematika
untuk mengenal angka 1 sampai dengan 10. Di mana saya membuat sebuah kartu dengan ada angka, kemudian ada gambar yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 10. Kemudian kartu itu bisa juga digunakan untuk latihan menulis. Kemudian kartu ini saya gunakan saat saya mengajarkan pembelajaran matematika dan saya berharap anak-anak belajar sambil bermain. Kartu ini terdiri dari 10 kartu, angka 1 sampai 10, kemudian bermain dengan menggunakan dadu. Jadi saat bermain kita melemparkan dadu ke atas, kemudian angka yang muncul di dadu itulah yang anak-anak cari, angka yang sama. Jadi diawali dengan anak-anak menyamakan angka, mana yang sama yang di dadu dengan yang ada di kartu. Kemudian bisa juga kartu ini digunakan untuk mengurutkan angka yang paling kecil sampai ke yang paling besar atau sebaliknya. Jadi anak-anak belajar bagaimana menghitung, mengenal angka 1 sampai dengan 10. Media ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengajarkan penjumlahan dengan menggunakan kombinasi angka-angka yang ada di dalam kartu. Praktik baik ini sudah saya jadikan best practice yang saya lombakan pada ajang Guru SLB Inspiratif tahun 2022. Alhamdulillah pada tahun itu saya mewakili Provinsi Lampung di tingkat nasional. Mengajar anak-anak tunarungu sebagai seorang guru, saya harus mencari cara dan membuat media yang menarik agar anak-anak mau belajar. Terutama saat saya ingin mengajarkan beberapa kata atau beberapa huruf-huruf yang mereka belum bisa sebutkan dengan benar. Saya membuat media pembelajaran yang saya beri nama LARU. LARU adalah singkatan dari latihan bagi anak-anak tunarungu. Media LARU saya buat dengan aplikasi Canva, kemudian saya membuat multimedia interaktif di mana anak-anak bisa bermain menebak huruf yang benar. Jika mereka menjawab dengan benar, maka akan ada tanda checklist dan ada tanda tepuk tangan. Kemudian jika mereka memilih huruf yang salah, nanti akan ada simbol silang seperti itu. Jadi anak-anak juga bisa berinteraksi dengan media yang saya buat. Media ini sudah saya jadikan best practice pada saat mengikuti ajang lomba Guru SLB Inovatif untuk Provinsi Lampung tahun 2024 dan saya mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional. Nah, lihat Sarah, lihat masa. Di kelas saya banyak anak-anak yang unik dengan ciri-cirinya sendiri. Ada yang bernama Sarah. Sarah adalah murid saya perempuan satu-satunya di kelas. Dia mengerjakan segala sesuatu sangat cepat. Saya sebagai seorang guru harus berpikir bagaimana supaya Sarah bisa beraktivitas sementara saya juga masih mendampingi teman-temannya yang lain. Sarah harus saya siapkan pekerjaan tambahan untuk menunggu saya menyelesaikan mendampingi teman-temannya. Selain Sarah juga ada Dion. Dion adalah anak dengan tunarungu juga plus ada hambatan penglihatan. Sehingga Dion jika mengerjakan segala sesuatu lebih dominan dengan tangan kirinya karena menyesuaikan dengan penglihatannya. Kemudian di kelas yang lebih besar ada anak yang bernama Yusril, di mana dulu Yusril adalah anak yang emosinya belum cukup baik, sehingga sempat pembelajaran dilakukan secara individual atau sendiri di kelas.
Yusril belum bergabung dengan teman-temannya. Tapi sekarang Yusril sudah bisa bermain bersama teman-teman, sudah bisa mengikuti belajar di kelas bersama dengan teman-teman, dan sudah lebih bisa mengendalikan emosinya. Sehingga Yusril tidak lagi belajar sendiri. Nah, Farel keren nih artinya. Target yang saya berikan kepada semua anak itu tidak sama, menyesuaikan dengan kemampuan awal yang mereka miliki. Yang saya harapkan adalah mereka sama-sama melangkah maju sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga anak-anak semua belajar tanpa merasa ada yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kadang bukan anak-anak yang sulit untuk dipahami, tetapi orang-orang dewasa yang belum menerima sepenuhnya. Dan itulah perjuangan yang sesungguhnya. Tantangan terbesar bagi kami seorang guru, bagaimana kami menyadarkan masyarakat bahwa anak-anak dengan disabilitas bukanlah anak-anak yang harus dikasihani. Mereka punya potensi yang bisa dikembangkan. Mereka punya kemampuan dan kelebihan. Lalu di luar sana mereka masih belum percaya dan tidak yakin bahwa anak-anak ini bisa. Kami di sekolah berusaha memberikan bekal agar anak-anak kami setelah lulus bisa mandiri. Tetapi masyarakat masih banyak yang belum percaya mereka mampu. Dunia usaha dan dunia industri masih belum sepenuhnya memberikan ruang pekerjaan kepada anak-anak didik kami. Sehingga kami sebagai seorang guru harus memikirkan bagaimana agar mereka bisa berwirausaha sendiri dan berdiri di kakinya sendiri untuk melanjutkan kehidupan di masyarakat. Terkadang stigma negatif dari masyarakat bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidakpahaman. Saya sebagai orang tua dari anak-anak disabilitas, rasa khawatir itu pasti ada ya sebagai orang tua itu untuk jenjang ke depannya. Mau bagaimana, bisakah istilahnya diterima di pekerjaannya. Jarang sekali ya di masyarakat itu diterima dengan sepenuh hati, pasti dipandang sebelah mata di masyarakat itu ya. Ya oke, sekarang saya masih sehat istilahnya, namanya umur ya nggak ada yang tahu. Dalam pendidikan bagi anak-anak disabilitas bukan hanya guru yang harus berjuang, tetapi ada orang tua yang ikut memperjuangkan pendidikan anaknya. Mereka harus datang jauh-jauh dari rumah ke sekolah mengantarkan anaknya. Mereka merelakan waktunya untuk menemani anaknya belajar di sekolah. Untuk anak-anak yang baru datang ke sekolah dan mereka belum kondusif, belum terbiasa dengan suasana di sekolah, orang tua, ayah atau ibu bersedia menemani anaknya belajar di kelas. Sampai akhirnya nanti anak-anak seiring dengan berjalannya waktu dan proses pendidikan, maka anak ini bisa lepas dan jauh dari orang tua dan bisa belajar secara mandiri. Ponnya di rumah. Kalau dari akademik, Enggar dan Lisna, alhamdulillah ini sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Kemudian ini sudah ikut mengharumkan nama sekolah. Kami berterima kasih sekali. Tapi tidak semua orang tua sudah menerima bahwa anaknya adalah anak dengan disabilitas. Tidak semua orang tua mau menyekolahkan anaknya ke SLB karena mereka masih merasa malu dengan kondisi anaknya.
Anak-anak ini bukan anak yang perlu dikasihani atau membuat malu orang tua. Anak-anak ini adalah anak-anak istimewa, anak-anak yang perlu mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya, terutama dalam segi pendidikan. Selamat sore adik-adik yang galak, cakep semua. Selamat sore. Butuh waktu dan butuh kepercayaan. Ketika orang tua melihat anak-anaknya berkembang, maka perjuangan itu terbayar. Karena dari ketulusan tumbuh keyakinan bahwa semua anak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umurnya sama. Lalu yang terakhir ada teman berapa? Saya selain sebagai guru di SLB, saya juga mengajar di sini di UML, Prodi PLB, di mana saya mengajar mahasiswa yang akan menjadi calon-calon guru SLB. Saya berharap banyak dengan mereka. Mereka nanti ketika lulus bisa menjadi guru yang mengajar anak-anak berdisabilitas, apapun jenis disabilitasnya, apakah anak-anak dengan hambatan visual, tuli, dan semuanya disabilitas. Sekarang saya mengajar mata kuliah intervensi dan asesmen untuk anak dengan hambatan pendengaran dan mata kuliah pengembangan artikulasi. Bagaimana saya mengajarkan, saya berbagi pengalaman strategi ketika nanti mereka menangani atau mengajar secara spesifik anak-anak tunarungu di kelas. Ini merupakan awal teman-teman ketika sudah lulus, mereka nanti kami harap bisa langsung mempraktekkan teori-teori yang sudah kami sampaikan, pengalaman-pengalaman yang sudah kami coba berikan, contoh-contoh, supaya nanti ketika di lapangan mereka tidak bingung. Mereka sudah, oh iya tahu, kami sudah pernah dapat ilmu ini, sudah pernah dapat cerita dari dosen-dosen yang mengajar di UML. Menurut saya, Bu Naili adalah seorang yang mempunyai dedikasi dan ilmu yang sangat banyak. Selain itu, ia adalah seseorang yang sangat tulus. Beliau tidak hanya menguasai teori, namun beliau juga mempunyai banyak pengalaman. Keuntungan bagi kami sebagai mahasiswa Ibu Rusnaili, kami bisa langsung ikut belajar di SLB-nya dan mengetahui bagaimana cara mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak yang tunarungu. Ibu Rusnaili juga pernah mengatakan kepada kami bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang unik dalam belajar, dalam kehidupan sehari-harinya. Kalimat tersebut meyakinkan saya untuk menekuni pendidikan luar biasa. Di kelas saya ada mahasiswa dengan hambatan pendengaran dengan nama Nisha. Nisha dulu sekolahnya di SLB PKK. Sekarang dia sudah semester 5 dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, tentu dengan bantuan teman-temannya, semua mendukung Nisa untuk bisa belajar sama-sama. Walau Nisa tidak bisa menangkap semua materi yang disampaikan oleh dosen-dosen, tetapi teman-teman di kelas kami harapkan mendukung dia, memberikan bantuan ketika Nisa ingin tanya apa gitu, minimal tugas, misalnya tugasnya apa. Teman-teman di kelas selalu kami ingatkan bahwa ada teman yang disabilitas. Apalagi ini adalah jurusan PLB yang memang akan mencetak guru-guru SLB. Maka mulai dari kelas mereka harus sangat peduli dengan berempati dengan teman-temannya yang disabilitas. Bau
tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala yang Kau berikan padaku. Hasil perjuangan seorang guru SLB adalah suatu kebahagiaan ketika melihat anak-anaknya lulus, kemudian mereka bisa melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. Kemudian ketika guru melihat anak-anaknya bisa bekerja, melihat anak-anaknya yang dulu belum bisa membaca, belum bisa menulis, seiring dengan waktu mereka menjadi anak-anak yang tumbuh lebih baik dari pertama kali mereka datang ke sekolah. Kemandirian anak-anak disabilitas menjadi tujuan utama kami sebagai seorang guru karena mereka nanti akan hidup sendiri. Tidak selamanya mereka bergantung dengan orang-orang di sekelilingnya. Tidak selamanya ada keluarga yang akan membantu mereka. Mereka harus bisa menjalani hidup sendiri. Meraih mimpi, menggapai cita. Tanggal 1 sampai tanggal 10 November insya Allah berangkat tingkat nasional buat Pepa Pernas ya. Iya, Pak. Bersedia. Siap. Saya sebagai orang tua sangat-sangatlah bangga ya Mbak. Intinya dengan kekurangan mereka banyak kelebihan. Dia beberapa kali ini ya sudah banyaklah buat saya tersenyum istilahnya. Spek saya sebagai buruh serabutan ya, intinya nggak mungkin saya bisa menemani mereka, bahkan berjabat tangan sama wali kota, bupati. Berkat mereka saya bisa gitu loh. Jadi saya sebagai orang tua saya merasa bangga. Saya tidak tahu seberapa jauh mereka akan bisa melangkah nanti. Tetapi mereka bisa percaya diri, bisa mandiri, itu sudah cukup. Karena tugas saya bukan membuat mereka menjadi sempurna, tetapi membantu mereka menemukan cara mereka sendiri. Batas itu hanya ada kalau kita berhenti percaya. Meraih